lagi di podcast Ruang Miku bersama Putri Pariwisata Maluku tahun 2023, Kanidia Kristandira. Aku selalu salah yang nyebut itu. Tapi marganya tidak boleh lupa. Iya, Tuhumuri. Okay. Tuhumuri dari mana? Dari sebenarnya banyak dari Latuhala dan Seri sih, tapi kalau papa sendiri dari Haruko. Dari Haruko, mama dari Nusa Laut. Ya asli Maluku. Makanya dia harus mempromosikan pariwisata Maluku. Iya. Jadi dia tadi sebelum break sebelum break tadi aku tanya-tanya soal persiapan. Karena kamu nih harus ikut ikut ajang Putri Pariwisata Indonesia. Iya. Tentunya yang berkompetisi semua perwakilan dari seluruh provinsi. Apa yang harus kamu siapkan? Mental yang pertama, karena ini ajang yang udah besar banget, nasional. Mental, fisik juga, karena agak sibuk juga, jadi harus persiapan fisik, materi terkait dengan green investment dan sustainable tourism. Kemudian persiapan kostum dari para desainer. Kemudian ada juga persiapan bakat yang akan ditampilkan. Sudah pasti semua itu juga kerjasama dengan pemerintah Provinsi Maluku, Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, dan juga banyak tim yang mendukung saya. Nanti kita menunggu nih, kira-kira di malam bakat nanti akan menunjukkan seni apa? Apakah sama ataukah ada tarian atau apa, nanti jadi kejutan buat pemirsa semua di rumah ya. Nah, ini kalau para pemuda-pemudi mau mengikuti ajang-ajang seperti ini ya, kira-kira mereka harus punya modal dasar apa tuh? Iya. Kalau modal dasar yang pertama harus percaya diri. Kan ikuti yang kayak gini sih karena tampil di depan umum, jadi harus percaya diri. Kemudian seperti biasa dalam beauty pageant itu harus brainnya, beauty-nya, dan behavior-nya. Jadi bukan cuman cantik aja, tapi kita juga harus memiliki wawasan, harus sehat. Pokoknya hal yang baiklah dari diri kita sendiri itu kita tunjukkan, dan sudah pasti harus memberikan perubahan baik dari kontes yang kita ikuti maupun apapun yang kita lakukan harus bisa memberikan perubahan. Jadi yang penting juga mental harus kuat ya. Iya, mentalnya juga harus yang paling utama, kuat tuh. Nah ini kita tahu bersama, mungkin ini juga ikutin berita-berita di luar sana, ada salah satu kasus yang terjadi terkait dengan dunia beauty pageant sendiri. Aku nggak usah sebut kali ya. Iya, siap. Tapi orang-orang di luar sana mungkin sekarang pemirsa lagi berpikir ajang beauty pageant ini ada plus minusnya pasti. Tapi mereka jadi sekarang dengan kasus yang ada terkait dengan ada salah satu yang melapor ya, itu membuat orang-orang bertanya-tanya, ada apa sih di balik beauty pageant? Apakah memang ada hal seperti itu yang dilakukan untuk para perwakilan peserta, terutama ini kan anak-anak muda, perempuan, mungkin orang tuanya pada khawatir. Nah kalau dari Nidia sendiri melihatnya seperti apa? Kalau saya lihat sendiri sebenarnya nggak semua beauty pageant kayak gitu sih Kak. Memang masing-masing beauty pageant, masing-masing yayasan itu punya cara penilaiannya sendiri. Tapi beauty pageant itu sebenarnya memberikan hal-hal positif kalau kita lihat. Memang dari dulu ada yang pemikiran bahwa ini merupakan eksploitasi bagi perempuan, tapi sebenarnya tidak. Karena beauty pageant memberikan ruang tersendiri bagi perempuan untuk membuktikan bahwa perempuan juga itu bisa. Jadi ada advokasi ke perempuan sendiri bahwa perempuan itu punya tempat di masyarakat, dan itu juga merupakan salah satu woman empowerment. Karena di situ kita selaku para perempuan, para wanita, kita bisa menunjukkan bahwa kita itu bisa, semuanya sama-sama bersuara bahwa kita itu bisa. Dan dari hal ini juga sebenarnya penghargaan terhadap perempuan itu juga dilihat, dan kita tahu bahwa perempuan itu untuk cantik dan sebagainya itu relatif, tapi kita bisa membuktikan bahwa diri kita itu pantas dihargai, masing-masing perempuan punya harga atas dirinya sendiri. Dan melalui beauty pageant kita bisa menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki tempat di tengah-tengah masyarakat dan berguna, tidak seperti dulu yang masih diremehkan gitu Kak. Jadi sebenarnya beauty pageant bukan hal yang tidak baik,
beauty pageant memiliki Itu pemirsa hal-hal ya. positif. Iya. Iya, tapi nanti pasti ada yang tanya juga, pas waktu pemilihan Putri Pariwisata Maluku ada tidak body checking seperti itu? Untuk Provinsi Maluku sendiri tidak ada. Tidak ada ya? Iya. Benar-benar Jadi pure yang aman ya. dinilai, Iya. aman. Yang dinilai betul-betul adalah intelektualitasnya, brainnya, behaviornya, semuanya ya, mental, perilaku, dan juga cantik. Iya. Tapi cantik kan tidak perlu yang dilihat sampai seperti itu Iya, ya kan? Siap. Mantap. Jadi gitu, aman. Para orang tua kalau mau mengikutkan anaknya atau memang anaknya memang punya drive untuk ikut ajang-ajang seperti ini, silakan aja ya. Berguna juga. Nidia punya harapan apa sih mungkin yang sejak awal mengikuti beberapa ajang sampai sekarang, apa harapan sendiri dari Nidia yang ingin Nidia bawa, ingin Nidia capai gitu? Iya, harapannya sendiri selaku perempuan kita bisa memberikan banyak perubahan, dan kemudian untuk pariwisata sendiri, terkait dengan pariwisata di Maluku bisa terus mengembangkan pariwisata yang sustainable tourism, yang eco-friendly. Kemudian juga masyarakat Maluku bisa berwisata di Maluku dengan tetap menghargai keindahan lokal, sejarah dan juga budayanya sih Kak. Amin ya. Iya, Untuk harapannya. Nah, aku kepo pengen tanya. Sekarang kan dipersiapkan untuk ikut Putri Pariwisata Indonesia nanti di September. Setelah itu apakah akan ada ajang internasional atau ada target mengikuti ajang apa lagi gitu di kedepan harinya? Iya, untuk ajang lainnya sendiri sepertinya belum kepikiran Kak. Iya, belum kepikiran. Tapi kalau misalnya ajangnya bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bagi banyak orang, kenapa tidak? Kemudian saya juga harus mempersiapkan diri saya untuk pelayanan saya ke depannya. Ya, karena itu juga menjadi panggilan saya yang tidak bisa ditinggalkan. Karena walaupun ikut banyak ajang, tapi panggilan saya ada di situ. Betul banget, harus diikuti callingnya ya, panggilan dirinya ada di situ. Meskipun ini juga pelayanan. Iya, ini tentunya. juga pelayanan. Aku pokoknya berdoa semoga sukses semuanya ya. Nah, ini sebelum kita tutup karena kita udah mau selesai ini ya, Nidia, saya kasih kesempatan Nidia untuk mungkin mau ada ajakan untuk para pemuda-pemudi atau untuk masyarakat di luar sana, untuk bermanfaat atau apapun itu, silakan closing statementnya di podcast Ruang Miku. Iya, halo orang-orang muda, generasi penerus bangsa, tetaplah menjadi orang-orang muda yang bermanfaat bagi banyak orang, dan juga jangan lupa kalau berwisata tetaplah menghargai keindahan alam, sejarah, dan juga melestarikan budaya kita, karena itu menjadi ciri khas kita yang akan kita tawarkan kepada dunia. Terima kasih, salam dari Putri Pariwisata Maluku. Oke, Nidia Krisandira Hutumuri. Tuhumuri. Oke, terima kasih ya untuk ajakannya. Aku juga nanti kalau misalnya berpariwisata nanti inget-inget dengan tadi pesannya dari Nidia. Nah, untuk pemirsa semua yang ada di rumah, terima kasih sudah menyaksikan podcast Ruang Miku. Jangan lupa untuk selalu update tentang konten-konten TVRI Maluku di media sosial. Kita ada di semua kanal, kita ada di Instagram, YouTube, TikTok, kita ada juga Facebook. Masih ada yang pakai Facebook ya? Kita masih ada Facebook juga. Jadi nanti follow juga ya sama Nidia ya, di akunnya Nidia. Karena akan selalu ada informasi dan konten-konten menarik tentunya yang sekarang kita mulai upgrade supaya TVRI Maluku juga bisa bisa mengikuti lah kemauan anak muda zaman sekarang. Ini tetap bermanfaat bagi mereka semua. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di podcast edisi berikutnya. Bye bye.